दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Corporate news action. Nah, ini banyak banget yang tanya, khususnya dividen ya. Biasanya beberapa nasabah bingung kalau mau lihat jadwal dividen itu di mana ya. Dari stock info, corporate news action. Yang all ini kita ganti cash dividend. Di sini kan ada IPO nih, saya jelaskan dulu satu-satu ya. IPO, nah, untuk bulan April ini ada 2 emiten. Sampai dengan hari ini ya, ada 2 emiten yang IPO. Klik aja informasinya, oh masih kosong, masih belum muncul jadwalnya. Kalau yang film Perkasa ya, udah listing ya dia. Listingnya kalau mau ngelihat IPO, ini kan banyak yang tanya biasanya dia IPO pembeliannya harga berapa, ini 125. Kemudian offering periodnya tanggal 1 sampai tanggal 6 April sudah berlalu ya. Jadi kalau mau beli saham Film Perkasa IPO-nya, perdananya dia sebelum floor di market, ngeceknya di offering period. Jangan lupa juga ngecek sekuritasnya, underwriter-nya siapa. Kalau yang pegang MIRE bisa langsung beli juga. Sekarang kalau untuk IPO sendiri lebih enak ya, Bapak Ibu silakan registrasi di IDX, EIPO. Kita udah online gabung dengan IDX, jadi belinya di IDX pakai EIPO. Nanti di situ ada pilihan, misalkan beli saham Film Perkasa ya, misalkan ini masih offering period ya. Nah setelah itu minta di move kemana. Misalkan Bapak Ibu ada 3 sekuritas, salah satunya mau di-move-kan ke MIRE, monggo tinggal dimasukin ke MIRE, karena misalkan underwriter pada waktu itu adalah MIRE aset ya, itu bisa langsung masukin di MIRE. Pilihannya nanti ketika sudah sesuai dengan ada jadwal penjatahannya, misalkan pada waktu itu Bapak Ibu dapat jatahnya ya, dapat jatah. Jadi kalau untuk IPO sendiri itu kan misalkan Bapak Ibu kepengen pesen IPO saham tersebut 1000 lot, tidak semuanya bisa kita terima. Jadi ada porsi presentasi penerimaan lembarnya. Nah, nanti di EIPO itu akan ditunjukkan prospektus detailnya berapa persen yang bisa didapat. Kita jadi misalkan ternyata cuma dapat 10%-nya. Nah, itu nanti kan langsung masuknya di MIRE Aset ya, di akunnya Bapak Ibu yang ada di MIRE Aset. Jadi pada tanggal nanti waktu pas first floor-nya dapat ini ya, first floor tuh tanggal listing ya, listing date ini ya. Ini listing date ini perdana floor di running trade di market, itu namanya listing date. Kalau offering period itu pas perdana perdana pembeliannya ya. Allotment ini, nah ini yang saya bilang ada tanggal allotment, jadi tanggal penjatahannya. Tanggal penjatahannya ketika minta belinya kan pemesanannya kan di tanggal 1 sampai tanggal 6 April. Nanti tinggal tunggu di tanggal allotmentnya, tanggal penjatahannya, tanggal itu Bapak Ibu dapatnya berapa dari pesanan 1000 lot itu, Bapak Ibu dapat berapa persennya yang didapat ya. Dana yang disediakan pun misalkan Bapak Ibu waktu itu mengisi 1000 lot, satu lotnya 100 rupiah, harus disesuaikan 100 dikali 1000 lot. Jadi dananya pun juga harus disesuaikan sesuai dengan banyaknya permintaannya pada waktu itu. Nah ternyata misalkan yang di ACC hanya 10 lot aja, lah nanti dana yang udah ready ketika ada pendebetan pada waktu allotment tadi itu ada pendebetannya nanti di portofolionya Bapak Ibu. Kalau saat pendebetan ternyata tidak ada dananya, gagal ya Bapak Ibu, tidak dapat memiliki saham tersebut, tidak bisa dapat IPO-nya saham tersebut ya.
Tapi kalau misalnya ternyata dananya over, nah itu nanti akan dikembalikannya di sini, di tanggal refund. Misalnya kelebihan ya, karena dapatnya cuma 10% misalkan ya, seperti itu. Ini banyak banget nih yang bingung nih tentang IPO ya. Nanti akan ada edukasi tersendiri, tinggal dicek aja atau minta jadwal marketingnya untuk informasi edukasi IPO itu tanggal berapa, nanti bisa diinformasikan ke sama marketingnya masing-masing. Karena banyak banget ini orang yang bingung mengenai tata cara IPO itu seperti apa, itu banyak banget yang bingung. Habis dari IPO saya lanjut terus kilas info aja untuk IPO, ada RUPS. Jadi kalau emiten itu mau bagi dividen, mau right issue, mau warrant dan lain sebagainya, mau corporate action, jadi pasti melakukan RUPS dulu. Nah, RUPS-nya tanggalnya tinggal dicek aja di sini, tinggal diklik aja tadi barisnya itu tadi. Ada alamatnya. Untuk melihat alamatnya. Kita tuh kalau mau ikutan RUPS-nya gimana caranya? Nah, ini bisa Bapak Ibu misalkan ingin mengikuti RUPS saham apa ya, kalau Bapak Ibu punya atau beli saham tersebut, biasanya mesti ngecek dulu kepinginnya seberapa banyak. Nah, itu misalkan kepingin ikutan RUPS, nanti bisa langsung konfirmasi ke marketing untuk ikutan didaftarkan hadir di RUPS. Tapi kalau sekarang kan online ya, RUPS-nya bisa langsung pakai Zoom online. Langsung konfirmasi ke marketingnya aja kalau pengen ikutan RUPS gitu. Terus ada right issue yang saya bilang, yang barusan hangat kemarin right issue, ada Arto ya, Arto ada right issue. Habis right issue langsung ngejos dia naik ya saham Arto ya. Yang barusan baru-baru yang kemarin right issue tapi nggak begitu kenceng geraknya, ada BRMS ya, habis right issue. Bagaimana cara bisa mendapatkan saham right? Nah, banyak banget yang Mbak, gimana caranya pengen dapat biar bisa dapat right issue? Kok ada teman yang dapat? Nah itu kalau misalnya ini ada tanggal kumdate sama ex-date, kalau kepengen dapat, Bapak Ibu belinya terakhir pembelian di kumdate, jualnya di ex-date, sudah pasti dapat jatah right issue dari emiten tersebut. Cek aja saham-saham yang mau right issue apa. Kalau kepingin dapat right-nya, beli di tanggal kumdate atau sebelum kumdate, kemudian lepas barangnya di ex-date atau nggak dilepas pun nggak apa-apa. Udah pasti dapat jatah right issue. Nah, berapa besar right issue-nya? Nah, ini ada presentasinya di sini. Misalkan kayak BRMS nih, kalau punya 400 lembar lama, dapat 129 lembar baru. Price ini apa? Price ini adalah penebusan. Jadi misalkan sampai right issue itu kan ada dua pilihan ya. Right issue itu kan aksi korporasi emiten untuk semakin memperbanyak lembar yang beredar ya. Jadi dia ngasih pilihan ke nasabah. Saya kasih saham boleh dijual atau boleh ditebus. Lah presentasinya ngelihatnya pakai old ratio sama new ratio itu. Kalau mau tebus untuk BRMS kemarin kebetulan busnya 70. Hanya pemilik boleh menjual atau menebus. Kalau udah dijual R-nya udah nggak bisa nebus. Tapi kalau memang R-nya tidak dijual atau mungkin karena kebablasan belum sempat jual, masih bisa ditebus. Dan kapan terakhir kapan terakhir bisa ditebus itu di posisi end trading tanggal 9 dan hanya di sesi 1 aja. Biasanya seperti itu, tolong diperhatikan untuk trading right hanya ada di sesi 1, sesi 2 tidak ada. Marketnya pun bukan market reguler tapi hanya tunai sama nego. Kenapa? Kalau market tunai, kalau right issue kan biasanya kan dapatnya nggak genep itu, ada outlot istilahnya ya, tidak sampai 1 lot, nggak genep. Jadi kalau untuk yang genepan lotnya itu jualnya pakai tunai, market TN atau cash market. Kalau dalam bentuk lembarnya, misalnya nggak genep tadi outlet tadi, jualnya pakai nego atau
NG yang kode jualannya NG. Nanti saya tunjukkan untuk cara transaksi jual beli yang dapat jatah right issue. Oh ya, oke. Ini pertanyaan untuk order GTC ya, sebentar. Pertanyaannya sabar sebentar, tak menyelesaikan dulu. Sampai right sini, saya lanjutkan lagi. Dividen. Oh, warren ya, sama ya. Right sama warren juga seperti itu. Ini kemarin yang beli IPO-nya warren, Zirek dapat gratis warren ya, kalau nggak salah. Berapa besarnya yang punya dapat jatah Zirek IPO kemarin pasti punya warren-nya. Sama warren sama right juga, kalau pengen dapat warren, sorry, kalau warren dibeli, warren bisa dibeli juga di market reguler juga bisa untuk warren sendiri. Dia ada start tradingnya. Tadi di right itu juga ada start trading, juga ada end tradingnya. Kalau warren jauh lebih lama ya. Dimulai dari tanggal 30 Maret untuk Zirek ini ya. Berakhir 2021, berakhirnya 27 Maret 2023. Tapi masih ada kemungkinan emiten merubah untuk mempercepat atau mungkin memperpanjang durasi trading warnya juga masih bisa. Jadi kalau untuk warren masih jadwal sampai masih bisa berubah untuk warren. Atau mungkin gini nih, Bapak Ibu udah dapet jatah warren karena punya IPO saham Zirek, dapat warrennya. Nah itu daripada saya lupa, nggak sempat nebus warrennya, mungkin ditinggal aktivitas dan sebagainya. Setelah 6 bulan, warren itu bisa ditebus, lalu diindukkan, itu bisa. Tapi minimal waktunya 6 bulan. Setelah 6 bulan ya, setelah 6 bulan baru bisa ditebus. Harga tebusnya berapa? Kalau mau diindukkan, ini tebusnya per lembarnya 750 untuk Zirek ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin trading warren udah punya durasinya udah masih lama ya, mungkin mau disimpan ya. Kalau udah nyimpan sampai 6 bulan daripada lupa, mau ditebus mau diindukkan boleh, tapi masa menunggunya nunggu 6 bulan ya. Seperti itu untuk warren. Ada stock split. Saham stock split ya, ini Era Jaya kemarin banyak yang bingung ya, Mbak, kok jadi Rp500, kenapa ya? Ternyata pecah saham ya. 1 saham lama dapat 5 saham baru. Ini ya. Untuk Erafone ini, distributor handphone Era Jaya Swasembada Erafone itu. Gimana caranya biar bisa dapat stock splitnya Era ya? Jadi misalkan Ibu punya 1 lot Era, ternyata nanti di tanggal 3, belinya di tanggal 30 pada waktu itu ya, mungkin atau sebelum tanggal 30, lalu tanggal 31 kok jadi banyak, tapi kok harganya turun, itu karena dia stock split, pecah sahamnya. Stock split itu harganya semakin murah, sahamnya makin banyak, dari yang pertama kali kita beli mungkin 1 lot jadi 5 lot, tergantung perbandingan old dan new share-nya itu tadi. Gimana cara mendapatkannya? Sama cek cum date sama ex date-nya. Kita marketnya reguler ya, bukan tunai. Kemudian recording date itu pencatatan ulangnya ya. Nah, ini tanggal 31 udah mulai di split ya. Tanggal splitnya dimulai di tanggal 31. Jadi semakin murah, lebih terjangkau ya kalau mau beli Era, lebih murah sekarang. Habis stock split ada lagi reverse stock, kebalikannya reverse stock ya. Kemarin yang reverse stock itu BEX ya, kurang ajar banget itu BEX ngerjainnya. Dari 50 di reverse jadi 500 kalau nggak salah ya, lupa saya. Jadi 1000 banding 100 banding 10 ya, kalau nggak salah, lupa saya itu ya. BEX reverse stock ya. Jadi dari murah harganya jadi mahal, lotnya dari yang banyak jadi lebih sedikit.
kebalikannya stock split itu reverse stock. Kemudian cash dividend, nah ini banyak banget yang dicari di bulan April, kita rubah bulannya ya. Sekarang tanggal 13, ini ada DSNG, mau bagi dividen. Bagaimana cara biar bisa dapat dividen? Nah, banyak banget nih yang kadang bingung nih. Saya kalau misalnya nggak trading, cuma saya simpen, saya dapat dividen nggak? Bisa dapat, asalkan sesuai dengan tanggalnya. Cek tanggal kumditnya sama ex-date-nya. Kalau Bapak Ibu belinya sebelum atau pas terakhir tanggal kumdit, lalu lepasnya, jangan dilepas dulu ya, sampai terakhir di tanggal 19, udah pasti dapat dividen. Udah pasti itu. Tapi kalau beli di kumdit, jual di kumdit, wah nggak bakalan dapat dividen. Aturan mainnya terakhir beli di kumdit, awal sudah mulai boleh lepas di ex-date. Marketnya kembali lagi yang dicek adalah market reguler ya, kita karena transaksi kita transaksi reguler. Kemudian recording date ini adalah pencatatan ulang oleh emiten, jadi siapa-siapa aja yang berhak ya, sama emitennya dicatat ulang kan untuk di list lagi. Payment date-nya nanti akan dibayarkan di tanggal 6, ini untuk yang punya DSNG ya. Masih nanti ya tanggal 16 ya kumdate-nya. Barangkali mau dibeli monggo itu cek tanggal 16 pembelian terakhir, ex-date-nya di tanggal 19. Jadi nahan 1 hari. Ini kenapa 16-19 lebih dari 1 hari ya, karena Sabtu Minggu udah pasti itu. Kalau belinya Jumat nanti lepasnya baru Senin ya, karena Sabtu Minggu. Payment date-nya di tanggal 6. Tanggal 6 payment date ini nanti akan langsung otomatis top up di portofolionya Bapak Ibu. Bagaimana cara ngeceknya? Nanti ngeceknya di financial history, ada penambahan dana atau tidak. Seperti itu. Nanti ada keterangannya cash dividend. Payment date, cash dividend. Yang masuk di portofolio untuk dividen ini ada hubungannya dengan pajak ya. Yang kita terima masuk di portofolio sudah bersih dari pajak. Misalkan sahamnya DSNG Bapak Ibu dapat 1 juta. 1 juta dipotong 10%. Jadi yang diterima nanti tinggal 900 masuk di portofolio. Sudah bersih dari pajak ya. Nah, untuk bagaimana report pajaknya? Karena kita udah clear, nanti tinggal request. Jadi kalau ini kan tahun berjalannya 2001, untuk report pajak 2022 ya. Itu nanti request per awal Januari, request minta bukti potong pajak dividen ke customer service. Kalau misalnya bingung, konfirmasi ke marketingnya, minta tolong dibantu marketingnya, requestkan bukti potong pajak dividen. Itu bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Atau langsung telepon ke customer service. Kalau bisa masuk, misalnya kalau nggak pas lagi rame ya teleponnya. Selain itu ada dividen, selain bentuknya cash, ada share dalam bentuk lembar. Misalnya emiten itu bagi dividennya 3 lembar, nah kan lumayan tuh, bisa masuknya langsung dia nambah di portofolio stoknya, posisinya nambah lembarnya dari 1000 lembar jadi 1003 lembar gitu, misalnya bagi 3 lembar ya. Saham bonus, nah ini istimewanya emiten-emiten tuh ada loh juga yang dia tiba-tiba kasih bonus saham gitu ya. Ya semacam kayak dividen, tapi kalau saham bonus enaknya tidak ada, langsung dapat bonus kayak gitu, langsung dapat dalam bentuk lembar juga biasanya seperti itu. Tanggalnya juga dilihat nanti bisa. Ini kebetulan belum ya, udah lama nggak ada ini emiten yang kasih saham bonus, dulu pernah ada seperti itu. Tender offer, nah ini untuk emiten-emiten yang mau go private misalkan. Dia ada tender offer atau mungkin dia mau delisting. Nah, kalau dia mau delisting tender offer dulu, dia pasti narik saham yang beredar di market. Besarannya berapa terserah mereka, kalau dia mau delisting, kalau dia mampunya cuma yang beredar dibeli dari harga pertamanya Rp1.000 misalnya cuma dibeli Rp10 ya, mereka mampunya belinya Rp10 untuk narik saham yang beredar, bisa aja. Nah, itu dia tender offer ya. Atau dia mau ke private kayak Aqua ya.
Aqua misalkan kemarin kalau nggak salah itu penutupannya 84 apa ya berapa. Tender offer per lembarnya 330.000 per lembar kalau tidak salah. Itu yang punya Aqua satu lot langsung bisa kayak mendadak itu. Pada waktu itu luar biasa itu Aqua. Kalau mau cari informasi emiten-emiten yang mau go private apa aja boleh di googling, dicek jadi tender offer atau tidak. Sebentar. Habis tender offer ada, udah cukup ya. Oh, public expose. Ya, ini biasanya kan. Mungkin dia ada informasi apa ini kayak ini nih, tanggal 23 nanti ya, ini belum muncul jadwalnya Mas ya. Sorry, belum muncul tanggalnya udah ada, tempat dan lainnya masih belum ada. Sekarang kalau public expose tinggal Zoom online aja sih ya. Biasanya masing-masing marketing kalau pagi itu kan nge-share berita ya, itu ada informasi macam-macam, ada yang public expose,